Baik pemirsa TV, di segmen terakhir ini kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Silakan saja SMS ke nomor yang tertera di layar kaca. Insya Allah kami akan menjawabnya. Sambil menunggu SMS dari pemirsa, mungkin guru saya ingin juga mengemukakan sesuatu yang perlu kita tahu. Ya, alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan sebenarnya semua ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lama sekali umur kita, ya, walaupun beratus tahun, beribu tahun, tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbanyak-banyaklah kita beribadah kepada Allah sehingga kita dapat bawa bekal kepadanya. Jangan kita bawa bekal yaitu seperti tong kosong. Ada bawa benda, bawa barang, satu tong. Lepas itu tapi tongnya kosong. Tak ada isi. Maka apabila kita nak ada isi, nanti kita kembali kepada Allah SWT, kita dalam keadaan penderitaan. Apalagi kita dalam kubur. Dalam kubur ada mengatakan itu sampai berpuluh-puluh ribu tahun. Ya. Ya. Jadi apabila kita ditanya nanti unungkar wa nanti nangkir kepada kita, apa yang kita bisa jawab? Maka sekarang inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai kita bawa tong kosong. Ya. Bingkisan kosong ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara kita berbanyak-banyak baca Al-Qur'an? Ini sekarang ni puasa di bulan Muharram ini. 9, 10, 11 kita kerjakan. Mungkin dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan dahulunya kita dihilangkan. Dan mungkin dalam hati kita ini diberikan petunjuk, hidayah, niayah kepada Allah SWT sehingga kita benar-benar dapat menjadi orang taubat. Karena kita dalam kubur itu sangat berat. Cobaan-cobaan, pertanyaan-pertanyaan nungkar warangkir seperti marabuka, siapa Tuhanmu? Apabila kita tidak beribadah kepada Allah, kita meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam, banyak kita lihat makin tua seperti dikatakan makin menjadi-jadi, makin banyak memikirkan kebesaran dunia. Di mana-mana kafe kita duduk sehingga kita tinggalkan salat berjamaah, salat, ya, meninggalkan salat sehingga waktu salat sudah terabaikan. Ini kita mendapat dosa. Jadi apabila kita dalam kubur kita tidak bisa menjawab akan pertanyaan-pertanyaan nungkar manangkir, kita akan bahaya. Ya, baik Ustaz, ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, itulah hakikat dari Asyura ini. Rasulullah menyuruh kita berpuasa supaya kita lebih takarub kepada Allah SWT. Bagaimanapun hidup ini sementara. Kemudian kita kembali ke hadirat Allah SWT. Dan di dalam kubur itu ada pertanggungjawaban pertama. Ya. Kalau di kubur kita sukses, di akhirat sukses juga. Sukses. Ya, tapi kalau di dalam kubur kita gagal, di akhirat akan gagal juga. Seterusnya. Iya. Sehingga siratal mustaqim itu yang dikatakan sirat itu, payah kita lalui. Jadi ada pertanyaan dari malaikat yang sangat terkenal kita dengar, ya. Marrabuka, siapa nama Tuhanmu? Jadi orang beriman itu akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Jadi orang beriman itu akan menjawab Muhammadur Rasulullah. Allah ya. Muhammad itu Rasulullah nabiku, ya. Kemudian ditanya lagi, wa ma imamuka? Siapa imammu? Jadi itu jangan dijawab imam saya Ustaz Ibnu Sirdal, jangan. Masya Allah. Jadi imam orang beriman adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Mengikuti Al-Quran. Ya. Ada lagi Ustaz pertanyaan. Ya. Wa ma dinuka? Ya. Apa agamamu? Jadi jawaban yang benar adalah agama Islam, ya. Islam. Boleh kita tambah? Boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau kita tambah Islam
Nusantara, ya kan? Itu. Itu Ya. kunang tepat nih. Sepok je kon gampang. 70 hasta masuk ke dalam tanah. Gitu. Nah, ya. Itu. Dan ditanya pula lagi nanti, ya. Wa ma ikhwanuka. Siapa nama kawanmu? Ya. Yang kita pegang tu apa itu? Jadi kita jawab muslimin. Ya, musliman. Musliman, Ya, itu. Tapi itulah pemirsa JDV. Kalau berislam dengan Islam yang asli. Ya. Islam hanya satu yang diturunkan oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedoman kita Al-Qur'anul Karim, tanah suci kita Ka'bah, Mekah, bukan yang lain. Ya. Jangan nanti tertipu kita. Ada Islam Nusa Kambangan, Ya. ada Islam Nusa Tenggara Timur, Ada begitu ya? Islam Nusa Tenggara Barat. Itu nggak boleh. Ya. Itu ciptaan manusia. Islam Mengada-ngada. itu semua satu dunia itu sama. Sama. Ya. Bahasa kita sama. Bahasa agama kita bahasa Arab. Ya. Itu harus dikuasai oleh para ulama, oleh cendekiawan, ulil albab. Ya. Bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, jangan merasa dirinya ulama. Ya. Gitu kan? Jadi bukan bahasa nggak jelas. Ya. Kalau kita orang Islam, bahasa kita bahasa Arab, bahasa salat kita, bahasa Al-Quran kita, bahasa hadis, bahasa Arab. Maka jangan benci Arab. Jadi orang yang membenci Arab, mencintai kafir, mencintai Cina, mencintai Amerika, mencintai orang-orang komunis, mereka bagian dari orang itu. Ya. Bagian sesat. Iya. Apabila kita ikuti mereka itu kita sesat. Iya. Ini banyak kali kita lihat sekarang ini, kalau misalnya kita ajak saudara-saudara kita, hati-hatilah kita ajak supaya jangan sampai kita sesat pula lagi. Pokoknya kita pergi ke tempat saudara-saudara kita, dia bilang lah sebentar lagi lah, Zuhur kan masih lama. Jangan jauh itu, kita ajak mereka itu. Yang lebih bagus kita waktu azan berkumandang. Kita himbau mereka itu supaya kita beranjak, beranjak untuk pergi kita berjamaah. Ya, seperti Pak Ustaz ada mengatakan, ya sembahyang sendiri pun boleh juga kan. Tapi di awal waktulah kita minta. Jangan lalai tanya untuk pos tengoleh baru dah sembahyang kan. Dan sembahyang sendiri 2:30 pula lagi. Itu bisa bahaya. Kita baca dari Fauzan Azimah di Banda Aceh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, saya mau bertanya Ustadz, apa hukumnya orang Islam tidak mengenal Ahlul Bait Nabi? Ya, apa hukumnya? Jadi terima kasih Fauzan Azimah. Jadi hukumnya tidak masalah ya, tidak masalah kalau tidak kita mengenal kita, tapi kita harus belajar. Jadi sebagai orang beriman, sekurang-kurangnya kita harus mengenal istri-istri Nabi, anak-anak Nabi gitu ya, cucu-cucu Nabi sudah cukup. Jadi kita terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus ya? Tidak apa-apa. Jadi gitu Fauzan Azimah di Banda Aceh. Tapi ada sebagian mengatakan itu fardu'ain. Ya, ada pendapat fardu'ain kita mengenal keluarga Nabi. Nah, itu antara lain pendapat Profesor Dr. Hasbi Siddiqi yang mengatakan fardu. Tapi banyak ulama yang mengatakan tidak dianjurkan, tidak perlu kita tahu itu. Nah, kalau kita ingin belajar, silakan, ingin mengenal. Kalau kita tidak kenal, juga tidak dosa. Gitu. Misalnya Rasulullah itu kan banyak sekali istrinya. Sampai 12 orang kalau kita hitung. Lalu seseorang itu hanya mengenal 2 mengenal Khadijah dan Aisyah
ya. Khadijah, Aisyah. Sudah cukup gitu. Begitu juga anaknya banyak. Ada yang mengenal cuma 2 orang, 3 orang, ya. Yang dikenal Fatimah, Ibrahim, misalnya Abdullah gitu kan. Sudah cukup. Ya. Ada yang mengenal cucu Rasulullah misalnya 2 saja, Hasan Hasan dan Husain. sudah cukup. Tetapi bagi intelektual, bagi guru-guru daya, bagi dosen-dosen itu wajib. Semua itu harus diketahui ya. Wajib diketahui. Istri Rasulullah banyak, anaknya 7 ya. Siapa namanya? Cucu-cucunya itu 7 juga. Keturunannya banyak yang lewat Fatimah. Ya. Jadi semakin banyak kita mengenal Ahlul Bait itu semakin tinggi juga keimanan. Tapi di situ ada juga tuh siapa yang istri Rasulullah itu yang cantik dan lebih taat kepada Rasulullah. Ada juga. Tapi situ dengarnya Siti apa yang pertama sekali itu? Iya, yang Khadijah, Siti Aisyah gitu kan? Ya, itulah yang paling jadi itulah dan kenapa Rasulullah dibolehkan oleh Allah beristri lebih dari 4 gitu kan? Dan kenapa umatnya tidak dibolehkan? Itu keistimewaan. Ya. Kepada Rasulullah, orang lain tidak boleh. Ya. Tapi umumnya saya lihat di Arab itu perempuan cantik-cantik sekali. Iya. Ada yang tidak pakai cadar saya lihat kan. Masya Allah. Ada tumbuh di hati saya itu. Patutlah Rasulullah banyak sekali istri. Tapi saya beristighfar terus. Iya. Ya, saya beristighfar ya. Entah matanya ada yang hijau, ada yang merah saya lihat. Ada yang kuning. Masya Allah, rupanya cantik-cantik sekali. Iya. Dari Mesir kan. Ya, iya. Itu orang cantik ada di mana-mana ya. Ya. Dan cantik itu relatif, Ustaz. Relatif ya. Kalau tidak relatif, sayang sekali orang-orang negro itu nggak ada suaminya. Iya, betul. Tetapi bagaimana Allah mengilhamkan cinta kepada orang-orang negro itu, nggak mau kawin dengan orang putih, nggak mau kawin dengan orang kulit langsat. Mereka semakin hitam semakin cinta dia. Masya Allah ya. Sehingga itulah bahasa Aceh ada juga dikatakan. Menyerta mengkawin yang hitam mengata punya yang putih mengata baba. Ya juga itu mungkin. Coba dibayangkan apakah Mac Tyson tuh nggak ada uang? Iya. Ada kan? Tapi tetap dia kawin sama orang hitam juga. Itu. Begitu juga presiden-presiden mereka. Iya betul. Karena cantik itu relatif. Begitu juga kita di sini. Ya, mungkin kalau kita melihat wanita Dayak kita nggak suka. Mereka terlalu putih dan umumnya pendek gitu kan. Tapi yang paling cantik di Indonesia itu sudah populer ya. Solo, Bandung, ya. Aceh gitu kan. Aceh Lamno. Tetapi karena cantik itu relatif, maka gadis-gadis Dayak juga ada suaminya gitu. Iya betul. Gitu ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kalau istri Rasulullah yang cantik itu banyak ya. Yang paling cantik itu Khadijah juga cantik, Aisyah itu selain cantik dia juga perawan. Ya. Tapi ada Maimunah cantik sekali. Ada Zainab binti Jahsyin sangat cantik juga. Ada lagi Maryah Al-Qibtiyah sangat cantik juga. Jadi banyak yang cantik, tetapi Rasulullah juga kawin dengan orang yang kurang cantik wajahnya, itu namanya Saudah, Saudah gemuk orangnya, tapi hatinya cantik. Itu. Begitu juga Hafsah binti Umar itu tidak cantik juga, tetapi Hafsah sangat dicintai oleh Rasulullah. Ketika terjadi sedikit broken home, Rasulullah ingin menceraikan Hafsah, Jibril datang. Jangan kau ceraikan Hafsah, karena Hafsah itu orang yang sangat suka berpuasa sunat. Masya Allah. Itu. Itu di dalam kitab Rasulullah wa Zaujatiha itu. Rasulullah dan istrinya.
Ya. Kalau kita baca itu sangat luar biasa. Walaupun Rasulullah itu banyak istri, ya, tetapi yang ada keturunan hanya dari 2 istri. Yang pertama dari Khadijah binti Khuwailid, istri pertamanya. Rasulullah mendapatkan 6 putra-putri. Masya Allah. Gitu kan? Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kalsum, Ya. dan yang keenam Fatimah Ad-Zahra. Ya. Rasulullah juga punya seorang putra dari istri yang lain, dari istrinya yang dari Mesir itu, Maryah Qibtiyah. Nama putra Rasulullah adalah Ibrahim. Dengan demikian Rasulullah punya 7 anak. Ya. Gitu. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, juga Rasulullah punya 7 cucu. Cucu Rasulullah yang tua adalah Umamah namanya, perempuan. Tapi yang kedua namanya Utsman, yang ketiga namanya Abdullah, ya. Dan kemudian Hasan, Hussein, kemudian Zainab, As-Sughra, dan yang terakhir adalah Ummi Kalsum As-Sughra. 7 orang cucu Rasulullah. Ya. Pemirsa JDV yang dirahmati Allah, waktu tinggal beberapa menit lagi, kita akhiri saja di sini. Kita berdoa kepada Allah SWT untuk ini dibacakan oleh Ustaz Yusrita. Pendek saja Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa azna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa niyatina fa bal ma'ajiratina wa ta'lamu ma fi anfusina wa ta'lamu ma fi hajatina. Fatihah. Allahumma innaka ridha khawal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah di lain kali kita berjumpa kembali. Wa ilal liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.